Kita sambung hadis yang kemarin masih. Kita baca matannya. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turus syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-samai wal ard. Wa salatu nurun wa sadaqatu burhan wa sabru diya wal Qur'an hujjatul laka wa 'alaika. Rawahu Muslim. Kemarin kita sudah jelaskan tentang bahwa salat itu adalah cahaya, sudah kita jelaskan. Iman, kebersihan itu sebagian dari iman, sudah kita jelaskan. Pada malam ini kita akan jelaskan tentang was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Kami ulang sedikit kajian 2 bulan yang lalu. Banyak ayat Al-Quran dan hadis, terutama Al-Quran, di dalam Al-Quran ini, yang menyandingkan antara sholat dengan sedekah. Menyandingkan antara zakat dengan sedekah, wakaf dengan sedekah, infak dengan sedekah. Maknanya apa? Bahwa orang beriman itu tidak terbukti dia benar-benar beriman kalau hanya sekedar sholat. Tanpa dia bayar zakat, tanpa sedekah, tanpa infak, tanpa wakaf. Sehingga bukti orang beriman itu adalah as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti orang beriman. Banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana para sahabat itu menghabiskan hartanya untuk berinfak sedekah. Abu Bakar bagaimana coba? Umar bagaimana coba? Utsman bagaimana coba? Seperti itulah. Sehingga kita sebagai seorang mukmin tidak dibenarkan kita hidup pelit, bakhil, medit, sampilik karyang. Kok kadang-kadang kalau perlu masuk jiko bentuk misalnya entah merehab entah apa, payah kadang mengumpulkan piti itu. Kenapa kok payah mengumpulkan duit itu? Menunjukkan bahwa jemaah atau kita ini masih digeluti hatinya, diselimuti jiwanya dengan bakhil pelit, bahwa itulah seolah-olah yang kita punya. Kita jelaskan 2 bulan yang lalu bahwa sebelumnya yang kita miliki, yang kita sedekahkan, yang kita punya, yang kita wakafkan, yang kita infakkan. Cuman kadang kita nggak sadar kan begitu. Seolah-olah inilah punya kita, nggak benar itu Pak. Orang yang mengerti dengan keimanannya, membuktikan keimanannya, inilah. Bahkan di Al-Quran disebutkan orang yang berimpak dengan hartanya, nyawanya, dirinya, keluarganya, waktunya dan sebagainya, itulah orang beriman. Jadi kita jangan sok jadi orang baik Bapak Ibu kalau hanya sekedar sholat, ya kan, baca Quran. Tapi kalau tak impak lewat, kita nggak ngasih, padahal kita bawa duit. Ya kalau nggak bawa duit lain pula ceritanya kan itu. Bawa duit tapi nggak kita masukkan, maka itu tidak benar. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti kita benar-benar orang beriman adalah sedekah, infak, zakat, wakaf. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa antara sholat dengan sedekah atau wakaf, infak seperti 2 sisi mata uang. Uang 100.000 kalau hanya gambarnya sebelah maka tidak akan laku. Sedangkan gambarnya 2 sisinya ada pun belum tentu laku kalau ternyata uang itu uang palsu. Sholat kita mantap, zakat kita mantap, sedekah infak kita mantap, belum tentu laku di sisi Allah kalau ternyata sholat dan infak sedekahnya adalah palsu. Apa maksudnya? Ria. Ini juga tidak diterima oleh Allah. Maka yakinkan dalam diri kita bahwa bukti bahwa kita orang beriman itu ringan tangan untuk memberi, ringan tangan untuk berinfak sedekah, ringan tangan untuk mengeluarkan, itu semuanya. Disebutkan dalam hadis, orang yang berinfak sedekah tidak akan berkurang hartanya, bahkan bertambah. Cuman kadang kita konotasinya kalau bertambah, kalau 10.000 jadi 700.000 kan gitu selalu kan itu. Padahal tidak seperti itu. Entah di sini saya ceritakan, ada jamaah saya di daerah Garuda Sakti Jalan UK. Satu mobil kecelakaan, satu mobil isinya 6 orang. Kan biasa itu kalau kita keluar kota pulang ke Sumbar kan itu di tepi jalan ada masjid-masjid musola yang ada bakul-bakul gitu kan. Biasa itu kan. Jadi ternyata dari 6 orang, 7 orang dengan supir ini, 3 orang dia memasukkan uang ke bakul itu.
Yang 3 orang tidak. Maaf Bapak Ibu. Tiba-tiba tidak jauh dari itu kecelakaan masuk jurang 35 meter. Yang 3 ini selamat. Walaupun ada patah sedikit dan sebagainya. Tapi yang 3 yang tidak memasukkan duit tadi, mati semuanya. Itu rezeki nggak itu? Bertambah nggak itu? Sehingga ketika mereka bertiga itu mencoba merenungi, kenapa kok kami bisa selamat? Padahal satu mobil supirnya aja lewat, kan itu. Barangkali inilah. Maka ada hadis Rasul mengatakan as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolakkan bala. Di antara bala kecelakaan tadi. Makanya ketika kita mau musafir, kita disuruh sholat sunat safar. Supaya apa? Allah selamatkan perjalanan safar kita. Kemudian kita mendaki, kita baca Allahu Akbar. Ketika turun kita membaca Alhamdulillah. Ketika lurus baca Subhan. Kan ada itu kan. Kalau ada orang meminta-minta seperti itu, kasih. Seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, as-safaru nisful azab. Safar itu setengah dari azab. Seperti itu. Kalau zaman dulu memang safar karena panas gitu ya. Di atas batu mungkin ya panas betul. Tapi kalau sekarang memang nikmat. Nikmat pakai mobil, pakai pesawat. Tapi kalau naik pesawat tidak turun-turun gimana? Ya kan? Naik mobil kalau nggak nabrak, ditabrak kan gitu. Jadi sama saja kan itu. Maka ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pamanku sakit ya Rasulullah. Seluruh dokter, seluruh tabib sudah didatangkan. Sudah nggak ada habis akal lagi, tidak mau sembuh-sembuh. Apa kata Rasulullah SAW? Dawu maradau bisadaqah. Obatilah penyakitnya dengan sedekah. Maka bukti orang beriman itu sedekah. Semuanya sedekah. Pengen sehat, sedekah. Pengen selamat, sedekah. Pengen murah rezeki, sedekah. Pengen punya anak soleh, sedekah. Semuanya sedekah. Kepingin naik pangkat, sedekah. Kepingin sembuh penyakit, sedekah. Kita sedang ujian pakai negeri misalnya supaya lulus, sedekah. Kita sedang ujian untuk masuk ke bagai swasta, sedekah. Hidup dengan sedekah. Bahkan sebuah moto yang dibikin oleh para ulama, sudahkah Anda bersedekah hari ini? Bahkan kata Rasulullah SAW, di pagi hari siapa yang bersedekah maka datang malaikat mendoakan, ya Allah gantilah apa yang dia sedekahkan. Tapi sampai waktu zuhur dia belum bersedekah, maka malaikat yang lain datang, ya Allah jangan beri dia rezeki hari ini. Maknanya apa? Kita nggak boleh tidak bersedekah dalam sehari. Yang paling bagus itu adalah sedekah subuh, ya kan? Sedekah pagi. Ini sudah dikupas tuntas oleh Ustadz almarhum Arifin Ilham dan juga Ustadz Yusuf Mansur bagaimana keajaiban sedekah. Sedekah. Masukkan kotak infak atau apa dan sebagainya. Sampai sebelum zuhur katanya. Walaupun boleh saja. Begitu sebelum zuhur lalu berdoa. Kalau sorenya ternyata bisa ngasih, alhamdulillah. Kalau memang sama sekali nggak ada lalu pada pagi itu nggak bisa sedekah, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau ada lalu kita ada rasa kepelitan atau kebakilan itu ada, maka malaikat mendoakan, ya Allah jangan kasih rezeki di hari ini ya Allah. Atau kan binasakan hartanya ya Allah. Itu kan luar biasa itu. Jadi bukti orang beriman adalah bersedekah, hidup dengan sedekah, kaya dengan sedekah. Sedekahlah supaya kamu kaya. Jangan nunggu kaya baru sedekah. Biasanya kalau lah kayu payah lu awak sedekah. Kenapa? Pilihnya wadang. Ya kan? Tapi ketika kita waktu susah kita bisa sedekah, insya Allah ndak pun kayu haratu, kayu hati. Karena Rasulullah mengatakan, laisal ghina ghinal mal, walakinal ghina ghinal qalb. Yang hakikat kaya itu adalah kaya hati. Jadi, masya Allah. Oke, karena ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, maka saya cukupkan dengan itu. Maka yuk mulai hari ini hidup dengan sedekah, kaya dengan sedekah, sehat dengan sedekah, bahagia dengan sedekah, dicintai orang dengan sedekah. Semuanya sedekah. Silakan. Bahkan sedekahkanlah, bahagiakan orang tua kita di alam barzah dengan sedekah. Maka ada istilah haji atas nama orang tua, umroh atas nama orang tua, badal umroh badal haji. Ada kurban atas nama orang tua, ya kan? Lalu sedekah atas nama orang tua dan sebagainya. Coba ini. Begitulah bahagiakan orang tua kita dengan sedekah-sedekah kita.
Insya Allah nanti ketika kita mati, anak kita akan membahagiakan kita dengan sedekah-sedekah.